Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai matematika humanistik. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Firdausi Nuzula. Nama aku Nur Mufidah Anurma. Namaku Maya Firdausita Hawaii. Namaku Francisca Retna Gusniawati. Nah, yuk mari kita simak video berikut ini. Hari ini kita bahas filsafat pembelajaran matematika humanistik. Filsafat pembelajaran matematika humanistik itu apa sih? Kenalkan, nama saya Firdausi Nuzula. NIM 17030174006. Mengeksplorasi sisi manusiawi dari pemikiran matematika dan untuk membimbing siswa melalui ide-ide matematika dengan pendekatan sejarah, budaya, alat komputer, dan internet dalam menemukan keindahan matematika. Secara humanistik berawal dari keyakinan bahwa akar penyebab dari masalah-masalah literasi dan sikap dalam pembelajaran matematika adalah kurangnya motivasi siswa. Sehingga solusi dari permasalahan ini adalah dengan mencari proses-proses pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan berupa penemuan. Demikian hingga pembelajaran matematika humanistik memberikan kebebasan pada siswa untuk belajar secara menyenangkan dan aktif, serta memberikan kebebasan pada siswa dalam berkreasi untuk menemukan keindahan matematika. Matematika humanistik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana tujuannya bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kognitif, akan tetapi juga mengembangkan perasaan dan mengembangkan sikap siswa. Selain itu, dengan pembelajaran matematika humanistik, masing-masing siswa akan dibantu untuk mengenali dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri.
Berikut adalah tokoh-tokoh dalam matematika humanistik. Salah satunya yang pertama ada Carl Rogers. Rogers sebenarnya tidak menaruh perhatian pada mekanisme proses belajar. Namun, Rogers membedakan ciri belajar menjadi dua, yakni belajar bermakna dan juga belajar yang tidak bermakna. Menurut pendapat Rogers, peranan guru dalam kegiatan belajar siswa menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif, memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, menyediakan berbagai sumber belajar untuk siswa, lalu membantu siswa untuk memanfaatkan cita-cita sebagai pendorong siswa untuk belajar, serta menerima pertanyaan ataupun pendapat. Selanjutnya adalah Arthur Combs. Belajar terjadi jika mempunyai arti bagi individu. Nah, Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru yang melakukan kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa akan mau belajar ketika guru sudah mempersiapkan materi yang disajikan dan disusun dengan rapi. Padahal intinya adalah bagaimana membawa si siswa ini paham dan memiliki makna ketika guru itu menjelaskan serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Abraham Maslow. Beliau adalah salah satu pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang paling dikenal adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan, yang mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada tahun 2004 menyatakan bahwa ada 10 karakteristik pembelajaran matematika humanistik. Yang pertama adalah menempatkan siswa sebagai penemu, bukan hanya penerima fakta-fakta atau prosedur-prosedur. Maksudnya adalah guru memfasilitasi siswa untuk menemukan sendiri atau memahami sendiri konsep-konsep yang akan dipelajari. Jadi guru tidak menjelaskan secara gamblang di depan kelas. Dengan begitu, materi yang akan dipelajari akan lebih bermakna pada siswa karena mereka menemukan sendiri konsepnya. Penerapannya bisa dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menuntut siswa untuk menemukan, misalnya model pembelajaran kooperatif, discovery, dan inquiry, serta yang lain. Kemudian yang kedua adalah memberi kesempatan siswa untuk saling membantu dalam memahami masalah dan pemecahannya yang lebih mendalam, dalam tanda kutip saling membantu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang diminta untuk saling membantu adalah antar teman. Maksudnya
Bila dalam satu kelompok ada siswa yang belum paham, maka diharapkan siswa yang sudah paham itu menjelaskan materi yang belum dipahami oleh siswa yang satunya tadi. Kemudian memahami pemecahannya secara mendalam. Maksudnya agar siswa bukan hanya menemukan jawaban dari suatu masalah, melainkan mengetahui proses-proses yang digunakan dalam menemukan solusi dari masalah. Tiga adalah belajar dengan menggunakan berbagai macam cara selain menggunakan pendekatan aljabar. Misalnya kita bisa menggunakan pendekatan secara geometri. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan latar belakang sejarah bahwa matematika sebagai suatu penemuan atau hasil usaha keras dari seseorang pada zaman dahulu. Bila siswa diberikan sejarahnya seperti ini, bisa memotivasi siswa untuk lebih giat belajar dan menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai contoh atau panutan, misalnya dengan memberitahu sejarah bilangan pi, sejarah Pitagoras. Kelima adalah menggunakan masalah-masalah yang menarik dan open-ended, bukan hanya soal-soal latihan. Di sini guru dituntut untuk memberikan soal-soal yang mengasah kekreatifan siswa. Soal tersebut open-ended untuk mengetahui seberapa besar cara berpikir siswa, bukan hanya memberikan latihan soal yang menuntut siswa untuk mengerjakan sesuai prosedur. Kemudian yang keenam adalah menggunakan berbagai teknik penilaian, bukan hanya menilai siswa berdasarkan kelancarannya dalam melaksanakan prosedur-prosedur dalam suatu materi. Misalnya dengan memberikan penilaian melalui penilaian keterampilan atau penilaian sikap. Dua adalah mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap ide-ide besar matematika yang membentuk sejarah dan budaya. Misalnya, dengan tidak hanya menampilkan sejarah bilangan pi, akan tetapi juga memahami apa yang terjadi di balik munculnya bilangan pi. Kemudian yang kedelapan adalah membantu siswa melihat matematika sebagai studi pola-pola yang termasuk keindahan dan kreativitas di dalamnya. Dengan begini akan membantu siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar matematika karena merasakan keindahan dalam matematika yang banyak polanya, yaitu membantu siswa mengembangkan sikap percaya diri, mandiri, dan penasaran. Hal ini berkaitan dengan karakteristik pada nomor 1, yaitu menempatkan siswa sebagai penemu, bukan hanya penerima fakta. Sehingga siswa akan lebih terlatih untuk menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran dan menjadikannya mandiri, tidak bergantung pada guru. Selain itu, dalam belajar humanistik juga siswa akan merasa senang. Dengan begitu, pelajaran akan lebih bermakna. Kemudian yang 10, mengajarkan materi-materi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sains, bisnis, ekonomi, dan Nah, setelah kita tahu karakteristik dari filsafat pembelajaran matematika humanistik, apakah dia juga mempunyai aspek-aspek yang harus kita ketahui?
Pembelajaran matematika humanistik menurut Susilo yang dicetuskan pada tahun 2004 dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah pembelajaran matematika humanistik secara manusiawi, dan yang kedua adalah pembelajaran matematika humanistik yang manusiawi. Berikut adalah penjelasannya. Matematika secara manusiawi, yaitu berkaitan dengan menempatkan siswa atau pembelajar sebagai subjek yang sedang menggali atau membangun pengetahuannya sendiri dengan cara memahami kondisi atau keadaan dalam diri siswa dan lingkungan sekitarnya. Sehingga siswa bukan hanya menerima fakta-fakta yang diberikan guru, bukan hanya menghafalkan rumus-rumus, dan bukan hanya melakukan prosedur-prosedur yang diberikan, akan tetapi siswa harus mencari dengan cara menggali, membuktikan, menyelidiki, menguji sendiri materi atau konsep yang akan dipelajari. Dengan begitu, materi tersebut akan lebih bermakna bagi mereka. Sehingga dalam pembelajaran matematika secara manusiawi, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa. Humanistik mampu membantu untuk mengembangkan sikap-sikap positif pada diri siswa, seperti sikap percaya diri, mandiri, memiliki rasa ingin tahu yang besar, jujur, mampu menghargai pendapat orang lain, mampu mengemukakan pendapat, konsisten, tanggung jawab, kemudian dan yang lainnya banyak sekali. Sehingga dalam dunia pendidikan ini disebut sebagai sumbangsi besar dalam tanda kutip memanusiakan manusia muda untuk menjadikan siswa mampu bertindak, menilai, bersikap sebagai manusia manusiawi. Hal ini berkaitan dengan konstruksi kurikulum sekolah, sehingga matematika merupakan sesuatu yang dipelajari dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kurikulum sekolah harus memuat hubungan antara matematika dengan kehidupan nyata dan hubungan antara matematika dengan mata pelajaran yang lain. Selain itu, dalam sistem pembelajaran ini, orientasi historis atau pengenalan sejarah budaya matematika juga diberikan untuk menumbuhkan sikap apresiasi pada siswa terhadap tokoh-tokoh atau hasil penemuannya yang mampu memotivasi siswa dan mendorong siswa untuk lebih mengetahui atau mengenal budaya dan sejarah matematika, sehingga matematika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan sejarah. Setelah kita tahu kalau pembelajaran matematika humanistik itu kan punya karakteristik dan aspek, pastinya ada dong prinsip-prinsipnya. Tapi apakah teman-teman tahu prinsip-prinsip apa saja sih yang ada dalam pembelajaran matematika humanistik itu?
Nah, tenang-tenang guys, ini aku ada penjelasan mengenai prinsip-prinsip filsafat pembelajaran matematika humanistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mufidah Anurman, NIM 07. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih prinsip-prinsip dari pembelajaran matematika humanistik. Yang pertama yaitu siswa harus dapat memilih apa yang mereka pelajari. Jadi di sini siswa itu tidak boleh hanya ikut-ikutan saja. Jadi mereka harus tahu diri mereka sendiri dan apa yang mau mereka pelajari. Untuk prinsip yang kedua yaitu tujuan dari pendidikan atau pembelajaran ini itu untuk mendorong siswa agar belajar dan mengajari mereka tentang cara belajar yang tepat untuk materi yang ingin mereka pelajari. Untuk prinsip yang ketiga yaitu nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Apa sih maksudnya nilai tidak relevan? Maksudnya di sini mungkin nilai juga penting, tetapi di sini pada pembelajaran matematika humanistik itu cara belajarnya mereka itu lebih dinilai daripada hanya hasil akhirnya saja, atau proses dalam pembelajaran matematika itu yang dinilai oleh guru. Sehingga mengapa prinsip yang ketiga ini mengatakan nilai tidak relevan, karena lebih menilai proses mereka untuk belajar daripada hasil akhirnya saja. Untuk yang prinsip keempat yaitu perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi dalam prinsip ini tidak memisahkan antara kognitif maupun afektif siswa. Jadi harus sejalan kognitifnya dan afektifnya. Karena dalam proses pembelajaran ketika perasaan siswa itu baik, mempunyai sikap yang baik, maka mereka akan memperoleh pengetahuan itu dengan baik. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran matematika humanistik yang keempat itu mereka itu jalan bersama antara kognitif dan afektif siswa. Untuk prinsip yang kelima yaitu siswa harus terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan aman dan nyaman untuk belajar. Nah, untuk kenyamanan sendiri itu kan bisa dilihat dari lingkungan belajar. Oleh karena itu, mengapa di prinsip yang kelima itu siswa itu harus merasa nyaman dalam pembelajarannya, sehingga kita sebagai atau nanti pendidik atau orang tua harus memfasilitasi siswa supaya mereka itu merasa nyaman dalam pembelajaran sehingga pengetahuan yang mereka dapat itu akan maksimal. Nah, dalam pembelajaran matematika humanistik sendiri memandang siswa sebagai subjek yang bebas. Jadi dalam 5 prinsip tadi itu kan siswa dapat memilih apa yang mereka pelajari, lalu cara belajar sendiri. Nah, itu mereka dilatih untuk menentukan arah hidupnya nanti. Nah, tujuan dari pembelajaran humanistik itu jadi dia tidak bisa bergantung pada orang lain, yaitu dia hanya bergantung pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam prinsip-prinsipnya siswa itu harus bisa menemukan caranya sendiri gitu. Dan siswa juga diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga orang lain. Selain itu, karena dia bebas untuk memilih itu, jadi dia itu harus punya tanggung jawab kenapa harus seperti ini gitu, dan juga tanggung jawab kepada orang lain sehingga dia tidak apatis dirinya sendiri. Nah, sekian prinsip dari pembelajaran matematika humanistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut kalian, filsafat pembelajaran matematika humanistik punya kelebihan dan kekurangan nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan matematika humanistik. Kelebihan matematika humanistik yang pertama adalah tumbuhnya kreativitas siswa. Dengan belajar aktif dan mengenali diri, maka kreativitas yang sesuai dengan karakter siswa itu akan muncul dengan sendirinya. Selain itu, dalam pembelajaran matematika humanistik itu menuntut siswa untuk menemukan rumus, mencari solusi, melakukan pemecahan masalah, dan lain-lain. Hal ini, kegiatan-kegiatan ini akan mampu mengasah kreativitas siswa. Yang kedua adalah suasana saling menghargai. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi di dalam pembelajaran matematika humanistik. Hal ini akan menimbulkan seringnya terjadi perbedaan pendapat di dalam kelas. Dengan begitu, siswa akan terlatih untuk menghargai pendapat-pendapat orang lain. Dan yang ketiga adalah menyenangkan. Karena di dalam pembelajaran matematika humanistik itu menuntut siswa aktif, sehingga kegiatan siswa itu tidak hanya monoton, tidak hanya menjelaskan, menerima penjelasan dari guru, atau tidak hanya menulis apa yang dijelaskan oleh guru, sehingga pembelajaran itu lebih bervariasi dan siswa akan lebih tertarik dengan pembelajaran karena mereka tidak akan bosan dengan pembelajaran yang baru. Dan yang keempat adalah menghargai dan mencintai matematika. Jadi dengan pembelajaran matematika humanistik ini, siswa diajak untuk melibatkan matematika dalam kehidupan, sehingga mereka bisa memandang matematika itu merupakan bagian dari kehidupan nyata. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari matematika humanistik. Selanjutnya adalah kekurangan dari matematika humanistik. Yang pertama adalah pemahaman yang kurang jelas. Dalam pembelajaran matematika humanistik ini, guru menjadi fasilitator, sehingga guru biasanya tidak memberikan informasi secara lengkap kepada siswa. Namun, ada beberapa siswa yang kurang referensi atau tidak mempunyai referensi dalam belajar, sehingga mereka itu tidak bisa mengembangkan potensi mereka dan akan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua adalah kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan oleh siswa. Misalnya saja, saat guru itu memberikan tugas kelompok, diminta untuk diskusi bersama kelompok, ada beberapa siswa yang hanya mengandalkan teman yang lain, jadi mereka tidak mau ikut bekerja sama. Dan yang ketiga adalah tidak cocok
diterapkan dalam kelas yang pasif. Mengingat pembelajaran matematika humanistik ini merupakan student center di mana menuntut siswa untuk aktif. Jika siswa pasif, maka mereka akan malu bertanya dan mereka tidak mau untuk bertanya kepada guru, sehingga mereka akan mengalami kesulitan dan tidak mendapatkan informasi dari pembelajaran yang mereka ikuti. Nah, demikian adalah kekurangan dan kelebihan matematika humanistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begini kan kita sudah tahu ya semuanya tentang pembelajaran matematika humanistik, mulai dari pengertian, aspek, karakteristik, prinsip-prinsip, dan plus minusnya serta tokoh dalam pembelajaran matematika humanistik.